Makhraj daripada huruf jim, huruf za, huruf dzal, huruf dha itu makhrajnya hampir sama. Begitu juga sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman pencinta Al-Quran, jamaah Arwah Menuju kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di suasana Ramadan yang penuh berkah ini, kita bisa bertemu lagi untuk belajar dalam mengaji Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membedakan pengucapan huruf jim, za, zal, dan dha. Nah, ini huruf za ini sengaja saya dahulukan untuk mempermudah dalam belajar kita, karena zal dengan dha itu makhrajnya hampir sama. Kita mulai dengan makhraj-makhrajnya dulu. Jadi makhraj daripada huruf jim, huruf za, huruf zal, huruf dha itu makhrajnya hampir sama. Begitu juga sifatnya. Dari sifat-sifatnya daripada huruf jim, huruf za, huruf zal, huruf dha itu juga hampir sama. Bedanya cuma sedikit saja. Jadi makhraj dan sifat daripada huruf-huruf tersebut itu hampir sama, tapi hasil daripada bunyinya itu beda ya. Kita mulai dengan makhraj huruf jim dulu. Huruf jim itu makhrajnya berada di tengah lidah, kita tempelkan ke tengah langit-langit atas. Jim, ja, ji, ju, ja, ji, ju itu makhraj huruf jim. Kemudian makhraj daripada huruf za. Nah, huruf za ini makhrajnya sama-sama di lidah, tapi lain. Kalau jim itu berada di tengah lidah, kalau za itu berada di ujung lidah. Caranya bagaimana? Ujung lidah kita tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Jadi makhrajnya itu sama dengan sin. Za, zi, zu, za, zi, zu. Nah, za. Za ini kayak kita mengucapkan seperti kata zoro, zero, zakat dan lain sebagainya itu sama itu makhrajnya sama. Jadi pakai huruf z. Kalau abjad Indonesia itu pakai huruf z itu. Nah, kalau jim pakai huruf j ya. Jadi antara j dan z itu beda. Contohnya apa? Seperti kita mengucapkan kata zakat. Nah, zakat itu pakai huruf jim apa pakai huruf j apa pakai huruf z? Pakai huruf z. Jadi makhrajnya ada di ujung lidah, kita tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Za, zakat, bukan jakat. Saya ulang lagi, zakat bukan jakat. Begitu juga surat Al-Zalzalah itu. Surat Al-Zalzalah. Zalzalah itu pakai huruf z, pakai huruf za. Di makhrajnya di sini. Di ujung lidah kita tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Zalzalah bukan jaljalah. Nah, kalau sudah jaljalah itu artinya sudah beda lagi itu. Begitu juga jim. Jim jangan diucapkan seperti huruf z. Misalnya jami'a, jami'a diucapkan zami'a, zami'a. Nah, itu sudah beda itu. Nanti beda makna itu. Jadi diucapkan sesuai makhraj dan sifatnya aja. Kalau makhrajnya di tengah lidah, ya kita ucapkan di tengah lidah. Ja, j, misalnya. Jangan, jika, jurus itu kan pakai huruf j, pakai huruf j, atau pakai huruf jim. Ja, jami'a, jami'a, nah itu tengah lidah. Kalau zakat ya, zakat, zakat, nah di ujung lidah, tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Za. Nah, itu baru dua ya. Baru antara jim dan za. Nah, sekarang huruf zal dan dha. Huruf zal dan huruf dha itu sama-sama makhrajnya berada di ujung lidah, punggung ujung lidah ini, punggungnya ya. Nah, punggung ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Nah, saya ulang lagi. Punggung ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri
atas. Nah, ini titis ke atas ini. Nah, sama dengan huruf sa itu. Sa itu juga sama itu. Jadi makhrajnya zal, zo, sa itu sama makhrajnya. Kalau misalnya zakat tadi ya, zakat diucapkan seperti huruf zo, zokat, zokat. Nah, itu malah lucu. Atau diucapkan seperti huruf dal, zakat, zakat. Nah, itu salah itu. Itu maknanya sudah beda lagi itu. Jadi beda makhraj, beda makna, beda sifat, nanti juga beda makna. Nah, itu antara misalnya beda sifat antara zal dengan zo, itu beda sifatnya. Walaupun makhrajnya sama, tapi sifatnya itu beda. Misalnya zikrullah dibaca zikrullah, nah, itu salah itu. Nah, pakai huruf zal, bukan pakai huruf zo. Nah, itu ya. Nah, tadi makhraj-makhrajnya sudah, sekarang sifat-sifatnya. Jadi sifat daripada huruf jim, huruf za, huruf zal, dan huruf zo, itu semuanya juga hampir sama. Nah, cuma bedanya sedikit-sedikit saja. Kita mulai dengan huruf jim misalnya. Huruf jim itu sifatnya sama dengan huruf-huruf yang lain. Bedanya apa? Jim mempunyai sifat khas, yaitu syiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Ja, ji, ju, baj. Nah, itu kan tertahan suara. Selain tertahan nafas, seperti huruf yang lain juga tertahannya suara. Ja, ji, ju, baj. Kemudian yang membedakan lagi dari sifat-sifat yang lain adalah pola. Kalau huruf-huruf yang lain tadi tidak mempunyai sifat kolkolah, yaitu tidak mempunyai sifat mantul, huruf jim itu mempunyai sifat kolkolah, yaitu misalnya baj. Nah, baj, nah itu kan memantul. Baj. Nah, ketika waqaf baj, nah itu kan mantul. Itu yang membedakan antara huruf-huruf yang lain tadi dari keempat huruf ini. Kemudian huruf za. Huruf za ini sifatnya juga hampir sama dengan huruf-huruf yang lain. Misalnya jahar, ada semuanya, ada jaharnya. Kemudian sifat yang kedua adalah rokhawah. Kalau huruf jim itu tidak ada sifat rokhawah, tapi sifatnya adalah syiddah. Sementara huruf-huruf yang lain za, zal, zo itu adalah rokhawah. Jadi suaranya itu mengalir, tidak tertahan. Kemudian sifat yang lainnya lagi istifal, semua itu istifal, nah, kecuali zo. Kemudian sifat infitah, huruf jim dengan huruf za itu sifatnya sama. Kalau huruf jim sekali lagi itu mempunyai sifat syiddah dan kolkolah. Kalau huruf za itu sifatnya adalah sofir, yaitu berdesir. Za itu kan berdesir, za, nah itu za. Itu sifat daripada huruf za. Kemudian sifatnya daripada huruf zal. Nah, antara huruf zal dan zo itu kan makhrajnya sama, yaitu di ujung lidah kita kembalikan ke tempat pertama tumbuh gigi dari bawah. Nah, ini sifatnya, ini yang membedakan. Kalau huruf zal dengan huruf zo itu mempunyai sifat sama, yaitu jahar yang pertama sama seperti huruf yang lain. Kemudian rokhawah seperti huruf za juga mempunyai sifat rokhawah. Kemudian ini beda nih antara zal dengan zo. Kalau zal itu sifatnya adalah istifal, jadi lidahnya itu terhampar, tidak naik ke langit-langit atas. Nah, sementara huruf zo itu isti'la. Nah, isti'la juga itbaq. Nah, lidahnya itu naik ke langit-langit atas. Zo. Sementara zal, zalika, zazizubal. Sementara zo, zolimin. Nah itu lidahnya kan naik ke langit atas. Zozizubaz. Nah, itu yang membedakan antara zal dengan zo. Kalau zal itu sifatnya adalah istifal dan infitah, ya. Za, agak senyum. Za. Kalau zo itu sifatnya adalah isti'la dan itbaq. Jadi lidahnya naik ke langit atas. Zo. Itu yang membedakan sifat-sifat daripada huruf jim, za, zal, dan zo. Nah, 4 huruf ini. Jadi sifat dan makhrajnya hampir sama, tapi bunyi keluar hurufnya itu beda. Nah, itu. Kalau tidak bersemati ya,
Oh ini diucapkan sama, padahal itu beda antara sifat dan makhrajnya. Ya sedikit-sedikit beda. Sekarang contohnya antara zal dengan zo. Misalnya jami'a, jami'a tidak boleh dibaca zami'a, atau tidak boleh dibaca zami'a, atau tidak boleh dibaca zomi'a. Nah itu jami'a, jami'a aja. Kemudian misalnya zalzalah, ya, zalzalah atau zakat misalnya. Zakat tidak boleh dibaca jakat, juga tidak boleh dibaca zakat, juga tidak boleh dibaca zokat. Itu nggak boleh semua. Kemudian zalika misalnya, contoh zalika. Zalika pakai zal ya, bukan pakai zo. Zalika, nah itu tidak boleh dibaca jalika, juga tidak boleh dibaca zalika, tidak boleh dibaca juga zolika, tapi bacanya harus zalika. Kemudian huruf zo, nah contohnya tadi misalnya zolimin, zo, ingat, yang diingat-ingat itu pangkal lidahnya naik ke langit-langit atas. Nah, ini untuk membedakan antara za tadi, za dengan zo itu kadang diucapkan sama itu. Zolimin, zolimin, tidak boleh diucapkan zalimin, zalimin, atau tidak boleh diucapkan zalimin, atau juga tidak boleh diucapkan jalimin. Nah itu ya, sudah semua teman-teman ya, yang penting belajar terus ya, diulang-ulang terus, insya Allah lama-kelamaan bisa antara membedakan antara ja, za, dan zo. Ingat itu semuanya beda makhraj, beda sifat, walaupun bedanya sedikit-sedikit saja. Baiklah, cukup sekian belajar mengaji kita kali ini, belajar membedakan huruf ja, za, dan zo ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat serta barokah untuk kita semua, fid dini wad dunya wal akhirah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini dan aktifkan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Apabila video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman, silahkan share ke media sosial teman-teman semua. Cukup sekian. Allahumma rahamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.